Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Bersama saya Ustadz Ahong. Semoga Anda sehat selalu. Baru-baru ini pemerintah Republik Indonesia Presiden Joko Widodo mengumumkan mengenai social distancing. Artinya masyarakat Indonesia dianjurkan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Kita dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Termasuk juga kita dihimbau untuk tidak berkontak satu sama lain, termasuk bersalaman. Nah, apakah menolak atau menghindari bersalaman dengan sesama manusia atau sesama masyarakat di sekitar itu dibenarkan dalam Islam? Terdapat dalam paling tidak 7 kitab hadis disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan sekelompok masyarakat dari Bani Thaqif. Di antara kelompok itu ada orang yang terkena penyakit lepra. Dalam bahasa Arab disebut dengan majdzum. Nah, penyakit lepra ini merupakan penyakit yang menular. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak untuk bersalaman membaiat sekelompok orang dari Bani Thaqif tersebut. Karena Rasulullah mengajarkan pada umatnya agar menghindari penyakit yang menular. Keterangan tersebut terdapat dalam kitab Sahih Muslim, Sunan An-Nasai, Sunan Abi Daud, dan lain sebagainya. Bahkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya memberi judul bab riwayat hadis tersebut dengan bab dianjurkan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit lepra. Nah, riwayat tersebut juga senada dengan riwayat yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa firra minal majdzum kama tafir minal asad." Menghindarlah dari orang yang terkena penyakit lepra sebagaimana Anda menghindar dari buasnya hewan singa. Nah, artinya Rasulullah menganjurkan pada umatnya untuk berbuat antisipatif, tidak gegabah menghindari segala penyakit yang menular. Oleh karena itu, bersalaman dengan orang-orang di sekitar saat terjadi penyakit atau mewabahnya virus corona ini dibenarkan dalam agama Islam. Namun ada yang bertanya, bukankah Rasulullah juga pernah makan bersama orang yang terkena penyakit lepra, yaitu penyakit kulit yang menular? Ya, benar. Itu terdapat dalam hadis sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama orang yang berpenyakit lepra. Nah, bagaimana memahami kedua hadis tersebut? Di satu sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menolak bersalaman dengan orang yang mempunyai penyakit lepra, tapi di sisi lain Rasulullah makan bersama orang yang berpenyakit lepra. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan bahwasanya keduanya itu adalah sikap Rasulullah untuk mengajarkan umat Islam. Nah, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bagi orang-orang yang kekhawatirannya terlalu tinggi dan belum yakin 100% bahwa ketika dia berinteraksi dengan sesama manusia akan menular, maka lebih baik dia menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
Artinya dia juga mengamalkan apa yang dilakukan Rasulullah. Dalam kaidah fikih disebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Artinya mencegah kebahayaan itu lebih baik atau lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Dalam hal ini menolak untuk tidak bersalaman itu lebih baik daripada bersalaman nanti dia tertular. Namun di sisi lain ada orang-orang atau makhluk Allah Subhanahu wa taala yang keimanannya sudah cukup tinggi. Dia tidak takut lagi kepada apapun selain Allah. Nah, dalam kondisi seperti ini dia sudah memasrahkan segalanya kepada Allah. Tertular ataupun tidak tertular itu semuanya adalah bentuk takdir dari Allah. Tapi kita tidak tahu seberapa besar iman kita. Kalau kita sendiri saja masih banyak melakukan hal-hal yang dilanggar dalam agama. Sholat kita masih banyak ditinggal, keimanan kita kadang kembang kempis, naik turun. Nah, oleh karena itu lebih baik kita sebagai orang awam memilih pendapat yang pertama. Artinya kita melakukan tindakan preventif untuk menjaga diri dan tidak berinteraksi dengan bersalaman atau berkumpul-kumpul dalam ruang publik. Sekian dari saya, Ustadz Ahong. Semoga masyarakat Indonesia khususnya dan pada umumnya masyarakat dunia diberikan ketabahan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.